puasa itu kesaksian dari mimpi saya. Itu bisa dikatakan apa ya, di satu ketika saya seperti biasa habis doa tengah malam, dan di situ seperti saya merasakan ada seseorang datang. Setelah saya doa, saya tidur seperti pada biasanya pada umumnya, dan itu saya merasakan ada yang datang. Dia bukan menakutkan sosoknya, tapi dia berjubah putih, dia tinggi besar, dan disitulah ada tanda takut di tangan sini ataupun sini. Nah, dia mengatakan, anakku bangun. Nah, ketika itu saya bangun, tapi posisi saya itu setengah sadar, dan di situ saya bangun, follow me, ikut aku. Nah, ketika itu saya ikut dan saya bangun, kok nggak kayak biasanya kita buka kan, lewat pintu kan kita harus buka dulu. Ini enggak, saya lewat pintu itu tanpa harus membuka pintu. Jadi kayak pintu itu kayak seolah-olah kayak terbuka atau kita bisa nembus gitu. Nah, kita jalannya tuh seperti pesawat sedang take off. Nah, ketika itu saya ikut, dia menggandeng tangan saya, dia di depan, saya di belakang. Nah, dari itu saya coba dekati dia mulai seperti orang pacaran gimana sih, dia meluk pinggang saya dan akhirnya ngerangkul. Kita sama-sama jalan, kita bukan terbang, ya bisa dikata terbang itu gimana. Saya pergi di bawah satu, pergi, dan disitulah saya waktu itu cepat sekali. Itu seperti ada masuk ke taman kota, yang begitu sangat indah, very beautiful. Dan di situ saya melihat banyak bunga-bunga dan kupu-kupu, serta ada hewan kelinci, ada hewan rusa, ada hewan apapun itu. Nah, mereka di situ, dan di situ salah satunya itu ada anak-anak anjing, di mana itu ada anjing kesayangan saya yang sudah mati gitu kan. Nah, di situ saya hanya melihat tersenyum, dia ngeliat, bukan ketakutan tapi kayak sedang menyusui dia lagi yang. Terus saya dibawa melihat, saya sempat megang, dan jarak dari taman kota itu saya dibawa ke satu tempat dikatakan kayak perumahan, tapi bukan dikatakan perumahan gimana ya kayak perumahan elit, tapi di situ tengah-tengah ya, di tengah-tengah dia tuh paling megah. Nah, ketika saya mulai masuk, step by step tangganya itu, anak tangganya itu udah marmer gitu kan, marmer, pilarnya itu luar biasa, pilarnya besar. Untuk penyangganya itu tuh ada seperti emas, kalau di Kerasakti itu jarum sakti itu kan, itu emas pilarnya ya kan. Nah, sebelum masuk gerbangnya itu modelnya seperti harta, itu buka indah sekali. Dan pada disitulah saya merasa ini seperti mulai di surga ini ya kan. Nah, pada akhirnya saya merasakan satu hal yang aneh kan, tapi keanehan itu bukan yang membawa saya ketakutan. Jadi gimana ya, campur aduk rasa senang, rasa gimana campur aduk ya, apakah ini benar dari Tuhan ataupun gimana ya. Maaf, ini ada saya ngambil live streaming pada saat azan, jadi agak dekat
Jadi ini tidak memasalahkan, tetapi saya memiliki kesaksian ini, saya tetap akan membagikan. Lanjut, saya mulai berjalan masuk ke dalam. Nah, pintunya itu kayunya itu dia modelnya kayu, tapi bukan apa ya, hampir mirip kayu jati. Nah, saya nanya, Tuhan, saya bukan ngomong Tuhan, ini kayu dari apa? Siapa yang buat? Ini yang buat adalah ayahku. Saya langsung berpikiran, ayahku. Kalau dia Yesus, memang dia dulu punya ayah namanya Yusuf. Dia pembuat kayu. Nah, Yesus itu adalah anak tukang kayu. Nah, dari situ saya mulai nangkep, oh ya, ukirannya indah sekali. Gimana sih rumah mewah yang gede, yang kurang lebih antara 13 miliar, 40 miliar seperti itu. Pada saat itu saya mulai masuk itu kosong gitu kan, tidak ada tempat duduk, TV, lemari. Yang ada adalah apa? Seperti lampu hias, lampu kristal, dihiasi dengan ada yang di tembok itu lampu, tetapi di situ tuh bukan lampu seperti kunang-kunang, tapi dia bercahaya. Dan di situ ada para malaikat. Jadi begitu masuk pintu, jarak nggak jauh, kita memandang ada anak tangga lagi. Anak tangga set terus cabang dua. Nah, disitulah mulai turun para malaikatnya. Dia dengan tangan terbuka. Nah, ketika itu, oh, keren, gitu kan? Dia seperti turun, malaikat turun, terus ada kayak bintang-bintang jatuh di belakangnya. Terus begitu mereka turun, mempersilakan kita naik tangga, saya sama Yesus ya. Dia hanya gini, tangannya ke dada atas, dia kayak gini. Saya mulai di situ, amazing. Saya lihat di situ ada kamar, ada pintu, ruang-ruang. Nah, bisa bertanya, Tuhan, banyak pintu-pintu di sini. Ini pintu-pintu mana? Ini pintu bukan kamar, Tuhan. Ini pintu lorong waktu. Ya, lorong waktu. Bisa dikatakan lorong waktu ini. Saya nanya, maksudnya lorong waktu ini apa, Tuhan? Ya, lorong waktu ini adalah gimana kamu pernah merasakan kejadian di dunia, kamu diberhadapkan satu ujian, satu permasalahan, di mana kita tuh diberhadapkan masalah itu, tapi kita tidak bisa menyelesaikan. Kasar kata itu, kita tidak naik kelas. Ketika kita diberhadapkan masalah itu, kita tidak naik kelas, dan suatu ketika kita akan diberhadapkan lagi dengan masalah yang sama, di pintu yang sama, ya, di pintu yang sama, masalahnya itu sama, tapi versinya beda. Mungkin saya katakanlah, saya dulu sama si A begini, ya, dan benar intinya itu kejadiannya, ya, intinya itu kejadiannya sama, tapi versinya beda orang. Saya melakukan itu dengan B, bukan? Nah, oh gitu lah. Nah, disinilah banyak pintu-pintu, tapi sub-subnya beda. Jadi, ya di sini seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sama di sini kelasnya banyak, sama tingkatannya tuh kalau rumah mewah itu palingan 3 tingkat, 3-4 tingkat, ya, sampai pada akhirnya saya dibawa sampai ke tingkat paling atas. Sampai tingkat paling atas saya tidak menjumpai apa-apa. Ketika itu sampai di atas, kita udah sampai anak tangga, Tuhan ngajak saya untuk membuka pintu balkon. Follow me. Saya ikut terus. Look,
this is my paradise. Dia bilang my paradise. Wow, keren banget. Begitu dibuka kan kayak seperti silau itu kan, kayak seperti filmnya. Begitu saya melihat, seperti alam buka sep. Oh, kok banyak kota-kota berlapis emas itu kan. This your home. Hah? What? Rumahku yang mana tuh? Banyak banget gitu. Seperti di kota Malang apa ketika kita di jembatan bawah kota-kota itu. Oh, yang mana nih rumahku nih? This is your home. Rumahmu. Oh, thank you God. Aku kan. Saya mulai dibawa turun. Follow me. Diajak turun lagi. Turun dari tingkat atas, turun sampai tingkat dasar. Dibawa turun lagi. Ternyata dibawa turun lagi itu sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Di bawah tingkat yang paling terdalam sampai tingkat 7, luar biasa. Tingkat 7 adalah penderitaan, ya kan? Saya nggak tahu di bawah, mulai bawah kok mulai turun ke bawah, gelap, semakin gelap. Nah, pada akhirnya saya bilang, Tuhan, ini apa? Keep silent. Daging dibakar, ya, bau seperti bau anyir itu kan. Gak asing ya. Aku pikir, Tuhan, apa ini? Ternyata di tingkat yang 7, saya di bawah. Itu emang ada ruang. Tuhan, apakah ini ruang kelas? Yes, but tetapi ini iblis, kalau saya artikan bahasa Indonesia, iblis itu memberi cobaan kepada setiap manusia. Jadi setiap minggu itu ada cobaan, iblis masuk, ya. Nah, yang paling sering diserang adalah keluarga Kristus. Nah, anak Tuhan. Nah, saya tidak bicara agama, saya ngomong Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang dimana mereka itu tidak kokoh dalam rumah tangga, yang mudah kawin cerai. Dalam arti kata, mereka lemahnya, diserangnya ekonomi diserang, ya. Pintu pertama, ekonomi diserang. Kedua, gimana caranya? Istri yang diserang. Otomatis kan istri kan, ya kan? Nah, suami kan jadi budak. Nah, terus ketika anak, ya kan? Istri udah cerewet, ya kan? Udah nggak ada uang, istri cerewet, anak tambah ikut bikin heboh. Dan akhirnya pintu keempat adalah persinahan, perselingkuhan terjadi. Ya, di situ ada tahap-tahapnya sampai pada akhirnya tingkat yang ke-7 yang tidak bisa diampuni. Tingkat pertama, dosa yang paling, namanya dosa sekecil apa tetap dosa namanya, tetapi tingkatannya yang masih bisa diampuni itu di tingkat yang pertama. Tetapi di situ tingkat pertama itu persinahan, perselingkuhan itu bukan di tingkat yang pertama yang bisa diampuni, tetapi di tingkat yang kedua dan ketiga. Itu ceritanya cepat sekali. Nah, tapi saya ngomong, Tuhan, dosa apa yang masih bisa diampuni? Itu dosa di tingkat yang pertama. Karena itu, selama kita masih hidup, selama manusia masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi ketika aku datang dan semua diangkat dengan badan kemuliaan, itu ibaratnya dibersihkan. Dosa-dosa yang sudah di tingkat 2 sampai ke 7 itu mereka langsung dimasukkan, nggak ada nanti. Tingkat yang pertama, dia mau bertobat, dia benar-benar berobat, dia diselamatkan, masih bisa. Tetapi masih di tingkat pertama dia menghabiskan waktu. Ya, katakanlah kalau dulu SD nulis aku berjanji
sampai 100 kali kan, kalau aku tidak akan lagi nulis sampai 100 halaman gitu kan. Nah di stopnya seperti itu. Tapi di situ waktunya sangat cepat, dan yang paling luar biasa, mulai saya melihat kegelapan paling mengerikan di tingkat kelima, keenam, dan ketujuh. Awalnya hitam, terus masuk oranye, masuk dulu, ayo masuk, teriakan histeris minta tolong, teriakan histeris, tidak, dia mengatakan Tuhan tolong gitu, udah terlambat. Dan ketetapan itu cekikan seorang iblis. Disitulah hari terakhir. Nah pada saat itu saya hanya bisa meneteskan air mata, nggak bisa ngomong apapun. Look at this. Are you crying? Yes. Kalau bahasa, terus dia mengatakan pakai bahasa Inggris, kamu masih sanggup? Yes, little, sedikit. Tiba-tiba saya dipegang tangan, semakin keluar. Tahu-tahu udah di dasar, di lantai dasar. Begitu udah di lantai dasar, kok saya dibawa sini? Terus dibawa keluar, dibawalah ke satu taman. Kita keluar dari rumah, masuk tempat taman kota. Look, dia tangannya nih ke sebelah kiri, itu ada gua. Guanya bukan gua yang berdiri kayak gini, tetapi dia setengah tidur. Di sini ada, dan di situ ada kayak pintu di rantai, kayak bolong, kayak tutup sepihan. Dia tapi besar, kuat, tapi itu ada kunci. Dan disitulah saya tuh agak aneh, kok ada di kebun. Nah ketika itu dia tuh lama-lama turun. Ketika nanti ini rantai kunci dibuka, rantai kita buka, dia turun ini ternyata kemana, ke dunia manusia. Aku nanya, Tuhan, siapa pemegang kunci? Akulah pemegang kunci maut. Kalau bahasa Inggris diartikan, akulah pemegang kunci maut. Ketika itu buka, kuncinya itu bukan kunci kecil, kuncinya dulu segini, ada segini. Dia pegang, buka semua. Ternyata apa? Begitu turun, sudah jauh dari atas, terbuka itu seperti roh. Malaikatnya itu hitam, punya ekor, punya tanduk, kayak tuyul berat keluar itu. Wah, disitu terjadi antikris, dan keluar apa? Seekor naga terakhir. Nah, ketika itu saya nanya, Tuhan, tempat apakah ini? This is Firdaus. Firdaus. Kemana orang-orang? Mereka di sana. Mereka di sana itu bukan di taman. Ternyata kayak satu lapangan. Lapangan itu besar. Dan di situ kayak antri di Ancol, antri tiket. Wah, rapi banget. Tuhan, dimanakah orang yang selama ini jahat di dunia? Kalau yang masuk yang kelas berat di 5, 6, 7, dia langsung dilempar. Kalau yang 1 sampai ke 4, dia masih dalam barisan. Wah, luar biasa. Dan dari situlah yang mulai masuk
kualifikasi 5, 6, 7 itu langsung ikut turun ke bawah dasar, dilempar. Nah, disitulah terjadi antikris. Saya tidak menceritakan antikris, saya mau tanya, Tuhan, iseng-iseng nih, just kidding ya, saya hanya pada saat itu saya coba bercanda, saya ajak bercanda, ternyata Tuhan Yesus itu bisa diajak bercanda. Tuhan, apakah namaku tercatat dalam buku kehidupan, kitab kehidupan? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Bahasa Inggrisnya aku nggak ngerti ya, cuma artinya aja. Apakah kamu masih ragu dengan aku? Di mana iman kamu? What? Aku mau, sorry, maaf Tuhan, aku bukan tidak percaya dengan kau, bukannya meragukan. Nah, terus akhirnya aku malu, dibuka satu film kehidupan bejatnya aku seperti apa dulu, sampai pada akhirnya aku ditangkap oleh Tuhan, dijadikan hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi gembala sidang yang penuh dengan kontroversi dan penuh dengan tekanan, intimidasi, caci maki segala macam. Dan yang sekarang, yang aku hidupi sekarang, perjalanan ini, penderitaan ini memang harus terjadi. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, kamu lagi masuk dalam penderitaan, masa kesusahan di akhir zaman. Tetap bertahan, karena sangkakala kelima dan keenam akan, yang kelima sudah terbunyi, dan yang akan terbesar adalah keenam. Mungkin keenam ada 7 sangkakala ya, 6 dan 7 itu nanti akan terjadi perang gitu. Dan setelah film itu ditutup, saya tuh ditanya, nama saya masuk dalam bagian Yesus berkata, Joseph, ya, kamu adalah bagian dari satu bangsa yang dimana yang dipilih oleh Tuhan. Jadi keturunan dari bangsa, dimana dari bangsa Israel, keturunan Yusuf. Saya kaget. Dan disitulah Yesus baru mengatakan, are you ready? Kamu siap? Siap bagaimana Tuhan? Kitab We Are Battle Kill Enemy Devil. Jadi ininya tuh, kamu siap, kamu ikut berperang untuk mengalahkan iblis. Satu kebanggaan, satu rasanya agak senang ya. Satu kebanggaan lainnya, dipilih untuk ikut berperang. Dan disitulah saya begitu melihat belakang, rumah itu sudah nggak ada, kayak jauh, kayak mundur. Dan yang datang itu para malaikat yang luar biasa. Saya sudah beberapa kali saya cerita, ada malaikat Gabriel dan malaikat Mikael. Dan di situ ada keturunan seperti Nabi Daud ada di situ ikut berperang. Ya sekian, mereka tidak tua. Mereka disebut tertua, tetapi mereka itu tidak tua banget dan tidak terlalu ABG banget. Dan ketika itu saya dikasih kudanya sama, kuda putih semua. Dan your horse. Terus Yesus naik, aku naik. Yesus mengeluarkan pedang dari mana? Dari mulut. Pedangnya berkilau seperti diamond,
itu api muncul yang buat menganas. Sedangkan aku naik kuda, begitu aku naik kuda aku bingung, yang lain pada mau pedang, aku nggak ada pedang. Terus aku nanya, Yesus, di mana pedangku? Bingung banget kan aku, lugu banget. Mana? Firman Tuhan, jubah sirah dan pedang serta tameng. Oh, aku baru tahu. Ketika itu aku percaya aku bisa mengalahkan semuanya. Doa dari situ. Di situ aku memakai jubah sirah, ketopeng keselamatan, semua udah berperang. Aku seperti seperti orang Mongolian, orang Chinese yang kerajaan itu mau berperang seperti itu. Aku di situ sampingnya Mikael, Gabriel, sampingnya aku Daud tuh aku hanya berkata sendiri nih. Tapi mereka dengar, berat pakaian ini Tuhan. Yesus, aku mau lepas, aku hanya mau darurat. Sama seperti aku hanya bermodal ketapel. Dia gak pakai pedang, bawanya ketapel, naik kuda. Wah. Terus itu Mikael, kamu hanya menggunakan pedang, kamu siap? Ya, aku siap. Apapun untuk kerajaan surga, aku siap. Akhirnya saya buka baju sirah itu, saya buka, lepas, saya hanya pegang pedang. Tapi Yesus menggunakan mahkota dari segalanya. Dan yang memakai mahkota, orang-orang yang maju berperang, Yesus, malaikat Mikael, Gabriel, Daud, Yeskiel. Bukan saya sombong, di situ ada mahkota. Mahkotanya itu bukan mahkota kerajaan, tapi mahkota seperti Wonder Woman di sini. Tapi nggak ngepres di sini. Cuma di dalam. Di situ ada bintang. Ingat maksudnya. Kita sudah tinggal menunggu sangkakala yang ke-6 dan ke-7 dibunyikan. Kita berperang. Aku nanya, yes, siapa lawan kita? Lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi lawanlah musuh kita dengan tipu muslihat iblis. 5 kali saya cerita sama istri, step by step saya cerita. Wow, aku sampai 5 kali ya. Aku ngomong, ayat cerita itu kayak penggal-penggal. Jadi nanti aku ikut berperang. Terus nanti aku lagi masuk di dunia ini. Nah, itu versinya full. Dan pada akhirnya, luar biasa. Ternyata ketika itu apa yang terjadi, itu belum maju berperang. Kudanya ini seperti tidak tenang. Wah, seperti kuda yang di Sumedang, dia joget-joget. Semua hampir kuda semua itu kayak dansa, mendengar suara puji-pujian. Nah, suara pujian di situ apa? Lagu glory, haleluya. Mereka joget. Mungkin aku nggak siap. Aku joget-joget. Namanya kan baru pertama, belum ada keseimbangan. Nggak pakai tempat duduk kuda, enggak. Itu hanya seperti karpet permadani, cuma duduk-dudukin, licin, jatuh. Dan akhirnya aku terbangun ternyata udah 4:30.
Langsung aku ambil sikap doa. Tuhan, terima kasih. Dari inti yang kesaksian yang saya kasihkan, saya ingin mengajak teman-teman, yuk sebentar lagi nunggu waktu, kita akan memasuki peperangan. Antikris mulai akan dibuka. Penyiksaan demi penyiksaan. Jadi Tuhan Yesus turun itu bukan ketika rapture datang terus yang itu dibuka dulu kerajaan maupun sang antikris pada keluar. Nah, coba kita terus berdoa, kita bersandar pada Tuhan, selalu berdoa, baca firman Tuhan, lakukan yang gembala dalam perutmu untuk memeras jemaat-jemaatmu demi uang untuk dirimu, dan bukan untuk meninabobokan jemaatmu, tetapi nyatakanlah kemuliaan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.